tidur, kamu minum susu dulu ya. Makasih ya, Bu. Nak, kok kelihatannya Pak Raka perhatian sekali sih sama kamu? Bu, Pak Raka itu baik sama aku karena aku kan staffnya. Terus kalau misalnya dia suka sama kamu gimana? Aku nggak mau mikirin perasaan aku dulu, Bu. Aku mau fokus sama kerjaan dan kandungan aku. Ya baiknya sih memang begitu. Tapi udah habisin dulu aja susunya. Perlu nggak ya aku kasih tahu Ibu kalau Raka udah tahu aku hamil? Aku di mana ini? Kok serem sih? Apa itu? Papa? Itu Papa kan? Pa? Saya bersumpah, keturunan kalian akan menderita seumur hidup. Enggak! Papa? Saya kutuk kalian. Papa jangan, Pa! Saya kutuk kalian. Pa, stop! Pa! Pa! Jangan, Pa! Saya kutuk kalian. Pernikahan kalian ini tidak akan bahagia. Jangan! Jangan lampiasin ini sama Alina! Tolong hentikan semua ini, Pak! Saya mohon, Pak! Saya kutuk kalian. Enggak, Pak! Jangan! Saya kutuk kalian. Jangan, Pak! Saya kutuk kalian. Stop! Pak, jangan! Jangan! Ada apa? Mimpi buruk. Aku barusan mimpi buruk. Mimpi almarhum Papa. Katanya kutukan itu masih ada. Berapa kali aku harus bilang, jangan percaya soal kutukan itu. Hah? Tapi kenyataannya memang benar kan? Alina sempat kecelakaan terus koma. Walaupun sekarang udah sadar, tapi kan dia nggak bisa punya anak, Pak. Dia mandul. Jaga mulutnya, nggak boleh gitu. Ya? Tenang ya. Tapi kutukan itu masih ada. Almarhum Papa itu bilang kutukan itu masih ada, Mas. Kita harus gimana dong nih? Nah, aku nggak tahu. Aku malas kalau harus ngobrolin masalah kutukan. Nggak mau cuci muka, ya. Terus ganti pakaian, lanjutin tidur. Aku mau cari angin dulu, ya. Cuci mukanya. Papa, sampai kapan Papa akan mengutuk keluargaku, Pak? Sampai kapan, Pak? Pak. Gimana ya nanti nasib anakku kalau nanti perutnya makin membesar? Gimana cara aku menyembunyikan kehamilannya dari semua orang? Apa dia bisa membesarkan anak tanpa suami sendirian? Kenapa nasib kamu jadi seperti ini sih, Kejora? Apa ini karma buatku karena dulu aku berhubungan dengan suami orang? Tapi kenapa Kejora yang harus jadi korban? Terus gimana nanti kalau Mas Agung tahu soal kehamilan Kejora? Ini pasti jadi masalah besar. Mas, kamu lagi apa sih di sana, Mas? Apa kamu masih pusing dengan urusan perusahaan?
Mas Agung. Kenapa ya dia telepon malam-malam begini? Mungkin dia lagi ada masalah dan butuh support dari aku. Malam, Mas. Tumben kamu telepon malam-malam. Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja. Kalian gimana? Baik-baik aja di sana? Alhamdulillah, Mas. Kami baik-baik aja di sini. Ya, aku juga sudah mulai kerasan kok tinggal di sini sekarang. Mas, tadi kamu bilang kamu baik-baik aja. Tapi kok muka kamu sedih begitu? Ada masalah apa lagi, Mas? Ya, masalah biasa lah. Ribut sama Tias. Sabar ya, Mas. Namanya juga rumah tangga. Pasti ada aja ribut dan salah paham. Ya mungkin Mbak Tias lagi kurang bagus aja kali moodnya. Jangan diambil hati ya. Anggap aja ini sebuah ujian supaya kamu bisa menjadi kepala keluarga yang lebih baik lagi. Kamu ini benar-benar istri yang baik, penuh pengertian. Dan selalu kalau habis bicara sama kamu, perasaanku tuh lega. Tias juga dulu perempuan yang sangat baik, perhatian juga sama aku. Tapi ya belakangan dia sering marah-marah, yang kadang aku juga nggak ngerti. Kenapa ya? Tias itu nggak bisa menetap hatinya seperti kamu. Mas, semua orang itu kan punya karakter masing-masing. Ya nggak bisa disamain dong. Tapi aku yakin kok, di balik kerasnya sikap Mbak Tias, dia pasti sayang banget sama kamu. Buktinya dia masih setia menemani kamu sampai detik ini, ya kan? Kamu itu benar-benar baik. Hati kamu tuh bersih. Meskipun Tias sering marah-marah sama kamu, tapi ya tetap aja kamu nggak ada sifat mendendam sama dia. Itu yang aku suka sama kamu. Buat apa sih Mas aku dendam? Gak ada manfaatnya. Buat aku, punya suami yang baik dan bertanggung jawab seperti kamu itu udah cukup. Makanya aku gak mau lihat kamu sedih lagi, Mas. Kalau kamu sedih, kamu coba inget-inget deh kenangan manis kita dulu. Ya siapa tahu kan bisa ngurangin kesedihan kamu. Pasti aku akan ingat selalu. Kamu, Kejora itu selalu di hatiku. Aku pengen banget sih main ke sana. Kangen sama kalian, pengen ketemu. Tapi ya kebetulan waktunya belum ada. Aku masih terus sibuk. Jangan sampai Mas Agung kesini. Aku takut dia bakal tahu soal kehamilan Kejora. Jangan, Mas. Kenapa? Kok kamu nggak mau ke sana? Kamu masih marah sama aku? Atau karena kamu masih belum percaya kalau aku sudah memaafkan Kejora? Atau karena kata-kata aku kepada Kejora yang lalu itu? Bukan gitu, Mas. Kamu tahu kan, Mbak Tias tuh benci banget kalau kita ketemu. Jadi, mending kita jangan ketemu dulu ya, Mas ya. Aku nggak mau lagi ada masalah sama dia. Iya, aku ngerti. Tapi kalau aku kangen, gimana dong? Kalau kamu kangen sama aku dan kamu kangen sama Kejora, kamu coba deh lihat langit di atas. Lihat ada bintang yang berkilau dan itu seperti anak kita, Kejora. Bagus ya Mas. Alina lagi kena musibah, dia nggak bisa punya anak lagi, tapi kamu malah cekikikan sama istri kesayanganmu itu. Percuma aku marahin Mas Agung. Pasti dia nggak akan terima dan terus membela keluarga pelakor itu. Udah saatnya Wila tahu dengan siapa dia berhadapan. Aku harus kasih pelajaran ke pelakor itu agar nggak main-main denganku. Oke. Saya rasa cukup ya. Seperti ini. Kamu lanjutin aja semuanya. Tapi saya minta detailnya lagi. Iya, Pak. Ya, bentar. Kamu jangan pergi dulu. Mira, ya. RAB-nya aku tunggu ya. Ya, nanti kamu koordinasi sama Bowo. Ya. Makasih ya Mira ya.
Oke, thank you. Yuk. Bowo, nanti kamu langsung koordinasikan sama Mira ya. Oke, Pak. Oke, proyek ini sangat penting bagi perusahaan kita. Kita harus menang. Jadi saya harap kamu optimis sama tim semuanya dan harus bekerja dengan cepat. Oke, Pak. Oke? Oke. Makasih. Terima kasih ya, Pak ya. Si Dan telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan, tumben lo telepon gue, ada apa? Biasa, Dit, masalah kerjaan. Jadi gini, Dit. Gue barusan rekomendasiin lo ke bos gue, Dit. Biasalah. Gue tau lah gimana kualitas lo, Dit. Dan, sorry, gue ini udah punya kerja. Gimana sih maksud lo? Maksud lo gimana? Gini loh, Dit. Sebenarnya gue tuh kasihan sama lo. Lo kan abis nikah sama Alina yang katanya orang kaya itu harusnya lo hidup seneng. Tapi kenyataannya lo kayak di penjara, Dit. Lo mau kerja aja harus izin mertua dulu. Gue pikir lo nikah sama Alina itu sekarang lebih enak, Dit. Lo mau kemana aja, mau ngapain juga terserah lo. Bebas gitu. Tapi nyatanya semuanya itu masih mertua lo yang ngatur. Hah, Dit. Lo tertekan ya? Ya gue harus ngomong apa sama lo ya? Ya, yang nggak juga seperti itu sih. Lo kan belum berkeluarga. Ya kalau namanya orang sudah berkeluarga ya pasti sudah nggak sebebas dulu. Oke, gue paham sih, Dit. Dit? Dan, thank you ya, tapi masalah ini gue harus bicarain dulu sama papa mertua gue. Ya, salam sama bos lo. Thank you loh, lo udah rekomendasiin gue. Ya nanti gue telepon, nanti gue kabarin. Oh, oke, Dit. Gampang, Dit. Nanti kabar-kabar aja, Dit. Oke. Apa yang dikatakan sama Dani juga ada benarnya. Memang, sebagai laki-laki, aku harus bisa membuktikan kalau aku mampu mandiri dan gak bergantung pada mertua. Aku harus bisa mengejar impianku sendiri, berdiri di kakiku sendiri. Jadi, aku harus bicara sama papa sekarang. Maaf, Pak. Aku ingin ngobrol sebentar. Duduk deh. Duduk. Mau ngobrol soal apa? Kalau soal Alina kita ngobrolnya di rumah aja, ya. Kita ngobrolin di sini masalah pekerjaan. Maaf, Pak, sebelumnya. Ini bukan soal Alina, Pak. Soal? Aku mau resign dari perusahaan ini. Apa? Resign? Maaf, Pak. Enggak, buat apa? Mau full jaga Alina? Bukan itu maksud aku, Pak. Tapi sebagai kepala rumah tangga, aku punya kewajiban sama Alina. Adit ingin bekerja dan menunjukkan kalau Adit bisa. Dan Adit yakin bisa sukses di perusahaan yang lain. Kamu udah bosan jadi mantu saya? Bukan itu maksud aku, Pak. Tapi... Udah nggak ada tapi-tapian, ya? Kamu tetap harus kerja di perusahaan ini. Apa sih sulitnya? Ngikutin aturan yang saya bikin. Saya kan nggak minta macam-macam dari kamu. Tolong kamu kerja aja di sini baik-baik, jagain Alina, oke? Tapi, Pak. Nggak ada tapi-tapian. Kamu tahu kan kondisi perusahaan sedang seperti apa? Seharusnya kamu konsentrasi kerja di sini. Bantu perusahaan kita supaya kembali maju. Kok kamu malah resign? Iya, Pak. Sekarang kamu kembali kerja. Kembali ke ruangan, ya? Masuk. Selamat siang, Pak. Siang. Gimana keadaan kamu? Alhamdulillah sudah membaik, Pak. Syukurlah. Kejuara. Kira-kira besok kamu bisa ikut saya nggak ya keluar kota?
Saya kan ada tender besar. Saya butuh kamu. Karena saya yakin banget kamu bisa membawa keberuntungan buat saya dan perusahaan saya. Insya Allah bisa, Pak. Yakin? Kandungan kamu bagaimana? Kandungan saya baik-baik aja, Pak. Ya udah, kalau begitu kamu siapkan semuanya ya. Besok kita sama-sama ke Jakarta. Kenapa? Katanya baik-baik aja kandungannya. Gimana ini? Aku belum siap untuk pergi lagi ke Jakarta. Aku takut ketemu sama Aditya, Tante Tias, dan Kak Alina. Tapi Raka sangat membutuhkan aku untuk tender ini. Hei, Kecur. Kalau kamu merasa kamu belum siap, nggak apa-apa. Saya nggak maksa kok. Enggak, Pak. Insya Allah saya bisa kok. Nanti biar saya siapkan semuanya ya, Pak. Beneran. Makasih banyak ya. Semoga besok kita bisa menangkan tender itu. Ya, semoga, Pak.